Syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala asy-syarih rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa qala al-musannifu, Imam An-Nawawi berkata, al-zahiru, pendapat zahir, anna hadzal khilafu makhrajun 'ala al-khilafil ma'rufi fil asya' qabla wurudi syara'. Khilaf ini terkait masalah apakah dia halal atau haram, apakah dia haram atau halal. Makhrajun 'ala al-khilafil ma'ruf fil asya' qabla wurudi syara', merupakan makhraj, jalan keluar, 'ala al-khilafil ma'ruf, terhadap khilaf yang ma'ruf, yang diketahui secara umum, fil asya' qabla wurudi syara', sebelum adanya syariat. Wa fihi arba'atu madzahib, dalam hal ini ada 4 pendapat ulama. Wal asahhu, pendapat yang paling sahih, annahu la yuhkamu fiha bihillin wala hurmatin. Tidak bisa ditetapkan dia halal 100% atau haram 100%. Wala ibahatin wala ghairiha. Tidak pula bisa ditetapkan apakah dia mubah atau makruh. Li'anna taklifa 'inda ahli al-haqqi la yathbutu illa bi syara'. Karena hukum taklif tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil dasar syariat Islam. Perbuatan ini halal, apa dalilnya? Perbuatan ini makruh, apa dalilnya? Perbuatan ini mubah, apa dalilnya? Perbuatan ini haram, apa dalilnya? Perbuatan ini wajib, apa dalilnya? Tidak bisa kita mengira-ngira, menduga-duga, menebak-nebak, kecuali berdasarkan dalil yang sahih dari syariat Islam. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Wa'taradahu jama'atun minal mutaakhirin. Tapi pendapat ini ditolak oleh sekelompok ulama dari kalangan mutaakhirin, generasi belakangan. Kama bayantuhu ma'al jawabi anhu, sebagaimana saya jelaskan panjang lebar beserta jawabannya dalam kitab Syarhul Ubab fi babin najasah, dalam bab najis. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, dalilul hilli, dalil yang mengatakan halal, anna syara'a akhrajaha min qismil haram. Karena syariat Islam mengeluarkannya dari haram. Kalau sudah dikeluarkan dari haram berarti halal. Wa asyara ila anna al-wara'a tarkuha biqaulihi SAW. Meninggalkannya merupakan sifat wara'. Sebagaimana sabda Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Wa man 'abbara bi annaha halalun yatawarra'u anha, siapa yang mengatakan bahwa itu hukumnya halal, bi annaha halalun yatawarra'u anha, halal ditinggalkan karena wara', arada bil halal mutlaq al jaiz asyamil lil makruh. Maksud dia halal di sini adalah halal mutlak, boleh, termasuk di dalamnya makruh. Bidalili qaulihi, berdasarkan dalil yatawarra'u anha, bersikap wara', menjaga diri sehingga tidak mau melakukannya. Lal mubah al mustawid tarfain, bukan mubah yang sama dua sisinya. Li'annahu la yatasawwaru fihi wara'un madama mustawiyaini, karena tak dapat dibayangkan disebut wara' selama selevel, masih sama. Bi khilafi ma idza tarajjaha ahaduhuma, berbeda jika sudah kuat salah satu dari keduanya. Apakah yang kuat itu hukum asalnya atau hukum zahir faktanya? Ini pembahasan kita masih dua sisi, apakah hukum asal atau hukum zahir, sebagaimana pembahasan kemarin malam. Fa innahu in kana rajihu at-tarku, kalau memang pendapat yang kuat itu mesti ditinggalkan, kuriha berarti makruh, awil fi'lu nudiba berarti dianjurkan. Kalau pendapat yang kuat mengatakan mesti ditinggalkan, maka meninggalkan perbuatan itu hukumnya makruh. Kalau pendapat yang kuat mengatakan mesti dilaksanakan, berarti melaksanakannya itu hukumnya mandub, dianjurkan. La yuqalu, tidak bisa dikatakan wa sallallahu alaihi wasallam wa aktsaru ashabihi zahadu fit tana'um fil ma'kal wa ghairihi ma'ibahati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
mereka itu zuhud, tidak mau menikmati makanan-makanan dan pakaian, makanan, aksesoris, rumah, padahal mubah. Nabi nggak mau pakaian berlebihan, kendaraan berlebihan, rumah berlebihan, padahal kan mubah. Kalau gitu Nabi itu zuhud. Lianna namna'u ibahatahu bi'annahum innama zahadu fi mutarajjihit tarki syar'an. Karena kita tidak bisa mengatakan demikian, karena mereka itu zuhud, karena memang menurut pendapat yang rajih, perbuatan itu memang mesti ditinggalkan secara seharian Islam. Hadhihi haqiqatul makruh. Inilah hakikat makruh. Lakinnahu taratan yakrahu syara' li dzatihi. Hanya saja terkadang perbuatan itu makruh dilihat dari zatnya, dari intinya. Ka'akli matrukit tasmiyah indana, seperti tidak mau ka'akli matrukit tasmiyah indana, seperti tidak mau memakan yang tidak disebut nama Allah, tidak basmalah. Wa taratan yakrahu li khaufi mafsadatin. Bisa juga dia menjadi makruh karena khawatir menimbulkan efek. Jadi sebab makruh itu dua. Pertama, makruh zatnya, bendanya. Yang kedua, makruh efeknya. Bendanya tidak makruh, tapi kalau dilakukan atau dimakan akan menimbulkan efek. Kal qublah lis-shaim lam tuharrik syahwatahu. Seperti ciuman bagi orang yang puasa tapi tidak sampai menggerakkan birahi syahwat. Itu bukan hukum ciumannya, tapi efeknya. Itu yang menyebabkan makruh. Wa tarkuhum at-tana'um min hadza. Mereka meninggalkan ini. Kenapa mereka tinggalkan ini? Karena zuhud. Li'annahu yatarattab alaihi mafasidu haliyah. Karena itu menyebabkan, efeknya akan menyebabkan kerusakan. Misalnya karukun lid dunia, terlalu bersandar kepada dunia. Punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya kuda bagus, punya kendaraan bagus. Zatnya itu tidak terlarang. Rumah itu boleh. Mobil itu, kendaraan itu boleh, pakaian itu boleh, bukan zatnya, tapi efeknya. Kalau sering terlalu bagus, akhirnya rukun ilat dunia. Rukun artinya bersandar kepada dunia. Kalau sudah terlalu bersandar kepada dunia, itu yang disebut dia makruh, bukan karena zatnya, tapi karena efeknya. Wa ma'aliyah kal hisabi alaihi fil akhirah. Kemudian juga yang dipikirkan lagi selain efek di dunia. Efek di dunia apa? Hati terlalu bersandar sehingga terlalu cinta pada dunia, lalu kemudian menjadi takut meninggalkan dunia. Yang kedua, takut hisab di akhirat. Wa adamil qiyam bisyukrihi, kemudian khawatir tidak cukup syukur, wa ghairi dzalik. Oleh sebab itu sahabat itu hidupnya biasa aja. Rumahnya biasa, kuda tunggangannya biasa, kemudian pakaiannya biasa. Supaya apa? Supaya hati tidak terlalu condong kepada dunia, supaya tidak kena hisab terlalu lama di akhirat, dan supaya syukurnya sepadan dengan perbuatannya. Beda dengan kita sekarang. Kita selalu beralasan dengan agama. Kenapa kamu gini? Ah, kan nggak haram. Bendanya kan tidak haram. Bukan itu yang jadi masalah. Sering kita selalu melihat bendanya. Kenapa kamu punya kendaraan sampai sebanyak ini? Kan nggak haram Pak Ustadz. Uang kan uang saya. Ustadz kok rese? Ustadz pula disalah. Bukan di situ letaknya, karena efeknya itu, apalagi kalau sampai pada bergantung hati kepada dunia lalu takut mati. Wa dalilu ala anna tarka syubhati wara'un. Dalil bahwa meninggalkan syubhat itu wara'. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi, liman tazawwaja imra'atan. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Faqalat lahu Sauda. Qad arda' tukuma. Kata Sauda, aku sudah menyusukan kalian berdua. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Datang perempuan lain, ibu-ibu, emak-emak, namanya Sauda. Sauda itu artinya hitam. Jadi kalau ada perempuan namanya Sauda, emak hitam. Kata emak hitam nih, qad arda'tukuma. Aku sudah menyusukan kamu berdua. Artinya orang ini saudara sesusuan. Lalu apa kata Nabi? Alaisa wa qad qila da'ha anka.
Kan sudah dibilang, kan sudah dikatakan kalian ini saudara sesusuan. Daha angka, kalau gitu maka hubungan nikahnya fasah. Hati-hati laki-laki yang menikahi perempuan, coba telusuri sejarah hidupnya. Jangan-jangan 25 tahun yang lalu bertetangga dekat rumah. Disusukan oleh ibu, samping dekat rumah. Setelah nikah baru tanya, ini siapa? Dari Simpang 3, dekat airport. Ya, terus sebelum UIR ada kiri. Loh, anak Bu Anu ya? Loh, itu dulu waktu ibu kamu sakit, aku menyusukan kamu. Sampai 5 kali kenyang lebih. Karena ibumu lama sakit waktu itu terkena COVID-19. Lalu kemudian karena sudah ketahuan, kata si ibu, aku menyusukan kalian berdua. Kalau sudah dia bersaksi, aku pernah menyusukan dulu kalian berdua, yang satu anakku, yang satu anak susuan, maka fasah. Kata Nabi, alaisa qad qila da'ha angka. Bukankah dia sudah mengatakan begitu? Maka lepaskan dia. Wa qawlu da'ha angka. Wa qawluhu li zaujatihi. Kasus lain. Wa qawluhu li zaujatihi Saudah. Anha lamma ikhtasama akhuha Abr wa Sa'ad bin Abi Waqqas fi ibni walidati Abi Hazam'ah. Fa'alqahu sallallahu bi abiha bi hukmil firash. Lakinnahu ra'a fi syubhan bayinan bi Utbah akhi Sa'ad. Ihtajibi minhu ya Saudah. Kata Nabi kepada Saudah, wahai Saudah, engkau mesti pakai hijab, tutup dirimu dari si anak ini, karena dia ini saudara. Karena dia ini adalah saudara. Nabi SAW punya istri namanya Saudah binti Zam'ah. Nabi Muhammad SAW punya istri namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah ini punya saudara laki-laki namanya Abd bin Abi Waqqas. Satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini sama-sama anak Abu Waqqas. Nama bapaknya Abu Waqqas. Ibu Waqqas ini punya walidah, hamba sahaya perempuan. Ibni Abah fi ibnin. Nah, walidah ini punya anak seorang laki-laki, ibnu. Konflik antara Abd bin Abi Waqqas dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tentang ayah mereka yang punya hubungan dengan seorang perempuan, lahir anak laki-laki. Saudara Saudah. Apa hukum Saudah dengan anak laki-laki ini? Maka setelah dilihat Nabi, kata Nabi, ini anak bapakmu Saudah. Ini bukan anak bapakmu Saudah. Maka kata Nabi, ihtajibi minhu ya Saudah. Status anak ini yang sekarang, apakah ini anak si Abi Waqqas atau tidak? Maka kata Nabi, ihtajibi minhu ya Saudah. Saudah, ya ihtajibi, kau mesti pakai hijab rapat. Karena anak laki-laki ini bukan anak bapakmu. Seandainya Nabi mengatakan, nggak apa-apa kau, kalau saudara kandung kan boleh nampak lengan, nampak leher kalau saudara kandung. Tapi kata Nabi, ihtajibi, kau pasang hijab rapat-rapat seperti kau pasang hijab kepada orang lain. Kenapa? Karena dia bukan anak bapakmu. Dalam dua kasus ini, qala jumhurul ulama, mayoritas ulama berkata, al-ifza'ul awal taharruzun anis syubhah. Fatwa yang pertama itu adalah menjaga diri dari syubhat. Wa hasun 'alal ahwat, lebih memberikan motivasi supaya mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Sebetulnya kalau orang mau tidak menjaga syubhat, bisa aja dia nolak. Dalam kasus yang pertama, masih ingat kasus yang pertama? Ketika seorang perempuan mengatakan, aku sudah menyusukan kalian berdua.
Aku sudah menyusukan kalian berdua, kata si perempuan. Maka kalau pakai pendapat yang ahwat, yang lebih hati-hati, menjaga diri dari syubhat, fasah. Tapi kalau orang ngeyel, orang ngelawan, dia akan mengatakan, saya nggak mau pasah Pak Ustaz. Loh, tapi ibu ini sudah bersaksi. Saya nggak mau. Kenapa? Karena persaksian seorang perempuan tak diterima. Dalam Islam, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Mesti ada dua orang laki-laki adil bersaksi. Nah, jadi makanya fikih itu bisa aja orang bermain. Kau kenapa nggak pasah dengan istrimu ini? Kalian kan dulu saudara sesusuan. Saksinya ibu-ibu itu satu orang. Apalagi ibu itu udah pikun, udah tua, mungkin cuma disusukannya sekali aja. Mungkin enggak. Tapi kalau orang yang wara, saya fasah. Kenapa? Karena lebih selamat. Khaufan minal wuqu', khawatir terjerumus fi farjin muharramin. Terjerumus ke dalam faraj, kemaluan perempuan yang diharamkan. Bitaqdiri sidqil murdi'ah. Karena yang dilihat itu adalah sidqil murdi'ah, kejujuran si ibu yang menyusukan. La tahrimun sirfun. Bukan melihat hukum haram secara mutlak 100%. Karena kalau lihat 100% enggak kuat di situ 100%-nya. Makanya kalau ditanya, Ustaz, kenapa kita mesti belajar akidah dan akhlak? Kenapa enggak fikih aja? Karena fikih banyak sekali celah. Hukum itu melar seperti karet. Bisa melar dia. Makanya orang kalau ngaji di masjid itu mesti ada 3. Ngaji akidah dengan Ustadz Nixon Hussein, Nur Hadi Hussein. Ngaji akhlak, tasawuf, ngaji fikih. Fikih banyak di Pekanbaru. Ustadz Muardi, Muhammad Saleh, pakar-pakar fikih kita. Tapi kalau cuma fikih saja, orang bisa main-main. Itu makanya fikih itu datang belakangan. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, datang belakangan. Yang pertama kali ditanamkan adalah akidah. Orang kalau akidahnya kuat, dia akan jadi wara. Ijma' ala anna syahadatam ra'atin wahidatin. Ijma', sepakat ulama, konsensus, ijma' ala anna syahadatim ra'atin wahidatin, kesaksian satu perempuan, ghairu kafiyatin, enggak cukup fi misli zalik, dalam kasus seperti ini. Kenapa kau enggak fasah? Siapa saksinya? Itu ibu kemarin, mana bisa saksikan satu perempuan. Rupanya dalam hatinya bukan karena saksi itu, dia cinta berat sama perempuan itu. Sementara yang satu lagi, demi untuk hati-hati maka saya lepaskan Pak Ustaz. Rupanya dia udah punya calon lain. Itu kalau tidak kuat akidahnya, orang main-main hukum. Disitulah perbedaan apa yang di mulut, apa yang di hati. Lain di bibir, lain di hati. Ada lagunya. Wasani kazalik. Apa yang dimaksud dengan wasani? Dalam kasus sani, kasus ini. Saudah punya anak, Saudah punya saudara, tapi saudara ini tak dapat dipastikan apakah dia itu buah janin punya bapaknya atau tidak. Tak bisa dipastikan. Maka kata Nabi, ihtajibi minhu ya Saudah. Kau tutup auratmu dari laki-laki ini Saudah, karena dia bukan saudara. Wa tsani kadzalik, hukum kedua itu. Di annahu hakama bi annahu akhuha. Fa amruha bil ihtijab minhu mujarrad ihtiyat. Li'annahu Nabi SAW memutuskan bi annahu akhuha, bahwa laki-laki itu pada hakikatnya akhuha, saudaranya. Fa amruha bil ihtijab, Nabi suruh dia berhijab. Hijab maksudnya bukan sekedar hijab tutup aurat, hijab seolah-olah seperti orang lain, mujarradu ihtiyat, kehati-hatian. Iya kalau 100% ini saudaramu. Kalau ternyata tidak, berarti masih maybe. Nazran ila ma fihi minasyabah. Karena dilihat di situ masih ada syabah bayin bi Utbah. Karena dilihat ada mirip kesamaan dengan Utbah.
Utbah itu laki-laki lain yang dituduh berkonflik lah Abad bin Abi Waqqas dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini benih bapak kita. Kata yang satu enggak. Ini punya si Utbah, coba tengok mukanya itu mirip sih. Mata Pak. Al-muqtada kaunahu ajnabiyan anha. Maka kalau dia mirip si fulan, maka kalau begitu dia ajnabi. Ajnabi itu tidak mahram. Kalau tidak mahram berarti enggak boleh menengok aurat. Wa hadza mu'adzinun bi annahu sallallahu alaihi wasallam batinul amr. Wa hadza mu'dzinun. Ini izin, restu bi annahu sallallahu alaihi wasallam batinul amr. Wa illa lama amaraha bidzalik. Kalau tidak dapat diketahui, tak mungkin Nabi memerintahkan seperti itu. Wa dalun ala annahu yanbaghi lil mufti an yujiba bil ihtiyat. Bagi seorang mufti wajib menjawab bukan hitam putih, tapi dia wajib menjawab ada unsur ihtiyat, kehati-hatian. Ini hati-hati mufti. Jangan asal jawab saja halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib. Tidak sekaku itu mufti. Dia lihat efeknya ke masyarakat. Jangan dimintakan orang fatwa lalu kemudian halal. Kok Bapak halalkan? Ini efeknya di masyarakat parah. Saya nggak tahu efek-efek. Makanya mufti itu harus terjun ke bawah. Dia harus sering-sering melihat. Jangan sampai fatwanya itu dijadikan alat. Lil mufti ayyujiba bil ihtiyat. Seorang mufti mestilah memberikan jawaban bil ihtiyat. Ada aspek kehati-hatian, efeknya. Fin nawazil. Dalam masalah-masalah al-muhtamalah yang ada kemungkinan lit tahrim, apakah dia haram, wat tahlil atau dia halal. Itu maka dalam kasus rokok itu sebagian ulama ketat sekali haram. Karena yang dia lihat itu sebetulnya bukan zat tembakaunya itu, tapi efeknya. Dan sebagian juga meyakini makruh. Yang saya lihat itu bukan tembakaunya itu Pak Ustaz, tapi aspek positifnya itu. Nah, jadi di situ memang tidak murni bendanya, tapi ada efeknya. Listibahi asbabiha, karena istibah samar sebab-sebabnya itu, sebab-sebab halal, sebab-sebab haram. Wa in ulima hukmuha yaqinan, tapi kalau bisa diketahui hukumnya secara yakin, bi'tibarin zahir syara', dipandang dari aspek zahir syariat Islam. Wa mimman sarraha bima marra tasfibuhu Ibnul Munzir. Di antara yang menyebutkan secara jelas adalah Imam Ibnul Munzir. Haitsu qala, dia berkata, tayaqqana hurmatuhu wa syakka fi baqa'i sababi tahrimihi baqin ala asli tahrimihi. Sesuatu yang diyakini haram kemudian ragu tentang sebab haramnya, maka dia hukumnya hukum asal, balik kepada hukum asal. Apa hukum asal? Haram. Wa aqsuhu fil halal. Berbeda kasusnya dalam halal. Li khabar fala yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Tidak boleh dia keluar dari salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Dalam kasus yang halal. Yang halal itu maksudnya mana? Salat. Apakah dia berhenti membatalkan salatnya atau melanjutkan salatnya ketika ada was-was keluar angin atau tak keluar angin? Keluar angin apa tidak? Keluar angin apa tidak? Berhenti salat atau tidak? Keluar atau tidak? Fala yansarif. Jangan batalkan salat, jangan keluar dari salat hatta yasma'a sautan, sampai ada dua sebab. Yang pertama mendengar suara, au yajida rihan, atau mencium bau. Wa mahtamalahuma wala murajjih li ahadihima